salam dan bahagia. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3, demonstrasi kontekstual. Panduan observasi perkembangan peserta didik. Kelompok Dewi Sartika, kelas 001. Anggota kelompok: Jamilatul Rohmah, Ma'rifatul Mubarakah, Kamila Fathah, Adelia Latifah, Siti Lailatul Fadilah, dan Sinta Nuria. Perkembangan peserta didik dibagi menjadi 13 aspek, yaitu perkembangan kognitif, bahasa, sosio-emosional, moral, konteks budaya atau kultural, etnis, gaya belajar, perkembangan motorik, kemampuan awal, minat, status sosial, motivasi peserta didik, serta perkembangan fisiologis. Pada perkembangan kognitif, indikator yang diamati adalah peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, mampu memecahkan masalah, mampu mengembangkan ide atau kreativitas, mampu dalam mengingat dan berpikir logis, serta mampu berusaha ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Pada aspek perkembangan bahasa, peserta didik mampu mengemukakan pendapat dengan jelas, mampu membaca materi dengan jelas, mampu memahami pembicaraan lawan bicaranya, mampu mengikuti diskusi kelompok dengan baik, serta mampu menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang baik. Aspek perkembangan sosio-emosional, hal-hal yang diamati adalah kelas menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik, respon guru terhadap peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat, peserta didik dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, mudah berinteraksi dan bergaul dengan sesama teman bermain, serta mampu meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Hal yang diamati pada perkembangan moral meliputi sikap peserta didik di kelas menunjukkan adanya perkembangan moral dan spiritual. Peserta didik menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu warga sekolah, serta peserta didik mengimplementasikan sikap spiritual di lingkungan sekolah dengan baik. Pada aspek konteks budaya atau kultural, peserta didik dapat menghargai keberagaman budaya di kelasnya, antusias dalam mengikuti kegiatan budaya daerah, mampu melestarikan budaya di sekolah seperti budaya 5S, memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan kultur, serta cara pelestarian budaya di daerah yang diterapkan di sekolah. Pada aspek etnik, indikator yang diamati adalah keragaman etnik atau suku peserta didik, respon peserta didik kepada peserta didik lain yang berbeda suku. Peserta didik dapat menghargai perbedaan etnik di dalam kelas serta tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Pada aspek gaya belajar, hal-hal yang diobservasi adalah peserta didik menyukai pembelajaran menggunakan media audio, menggunakan media bergambar, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran dengan menulis dan membaca, serta pembelajaran menggunakan media video. Hal yang diamati pada perkembangan motorik adalah peserta didik mampu melakukan gerakan-gerakan menggunakan otot dan peserta didik dapat menulis dengan rapi. Dalam aspek kemampuan awal, indikator observasi yaitu dilakukannya asesmen diagnostik. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru terkait materi pelajaran yang akan dipelajari, serta peserta didik melakukan persiapan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Pada aspek minat, peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran, memiliki ketertarikan terhadap media pembelajaran yang digunakan guru, aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta berminat terhadap bidang tertentu dalam belajar. Indikator observasi pada aspek status sosial meliputi latar belakang pendidikan orang tua peserta didik, pekerjaan orang tua peserta didik, fasilitas yang diberikan orang tua pada peserta didik, jenis transportasi yang digunakan peserta didik ke sekolah, serta kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik.
Aspek motivasi peserta didik meliputi peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, semangat dalam mengikuti pembelajaran, melakukan eksplorasi berbagai media dan kegiatan, mampu memanfaatkan waktu luang dengan baik, termotivasi belajar agar tidak mendapat hukuman, serta termotivasi belajar untuk mencapai prestasi. Aspek perkembangan fisiologis. Peserta didik melakukan kegiatan kebersihan diri, mulai dari kuku, gigi, hingga rambut. Peserta didik memakai seragam secara lengkap dan rapi. Peserta didik memiliki tinggi badan sesuai dengan rata-rata pada umumnya. Peserta didik memiliki proporsi tubuh yang baik. Peserta didik memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang baik, serta terampil dalam menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Wow, we reached the end of video. Thanks for watching. See you on our next videos. Salam.